Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatia Fahira Syifuddin with student number 231230162. Okay, I'm from TBI class 5 semester, and then now I will presentation about hakikat filsafat dan perkembangannya. Okay, langsung saja. Latar belakang dari materi kita kali ini adalah filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Sejak lahir di Yunani kuno, filsafat menjadi usaha manusia untuk mencari kebenaran mendasar tentang diri, alam, dan Tuhan. Dari filsafat lahirlah cabang ilmu, pengetahuan yang membentuk peradaban dan nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, penting mempelajari filsafat agar kita dapat memahami hakikatnya, ruang lingkupnya, ciri berpikir kefilsafatan, fungsi dan tujuannya, serta perkembangan dari masa ke masa. Nah, rumusan masalah dari penelitian kita kali ini adalah rumusan masalah dalam kajian ini meliputi 6 hal. Pertama, apa pengertian filsafat? Kedua, apa ruang lingkup filsafat? Ketiga, apa ciri-ciri berpikir kefilsafatan? Dan keempat, apa fungsi dan tujuan filsafat? Yang kelima, bagaimana perkembangan filsafat dari zaman ke zaman? Dan keenam yang terakhir, bagaimana hubungan antara hakikat filsafat dan perkembangannya? Tujuan penelitian kita kali ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian filsafat, memahami ruang lingkupnya, menjelaskan ciri-ciri berpikir kefilsafatan, serta menguraikan fungsi dan tujuannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji perkembangan filsafat dari masa ke masa, sekaligus menganalisis hubungan antara hakikat filsafat dan perkembangannya dalam kehidupan manusia. Nah, langsung saja materi selanjutnya adalah pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari kata filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Plato mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang ada, sedangkan Aristoteles memandangnya sebagai ilmu yang menyelidiki alasan dan prinsip terdalam. Dalam tradisi Islam, Al-Farabi menekankan filsafat sebagai pengetahuan tentang eksistensi dan tujuan hidup manusia. Sementara Immanuel Kant merumuskannya untuk menjawab 3 pertanyaan yang mendasar. Yang pertama, apa yang bisa saya ketahui? Yang kedua, apa yang seharusnya saya lakukan? Dan yang ketiga, dan apa yang dapat saya harapkan? Dari berbagai pandang tersebut, filsafat dapat dipahami sebagai usaha reflektif, kritis, dan sistematis untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Nah, ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat sangatlah luas, mencakup banyak cabang kajian. Metafisika membahas hakikat realitas jiwa dan Tuhan. Epistemologi menelaah sumber dan batas pengetahuan. Aksiologi mencakup etika membahas nilai moral dan estetika yang membahas keindahan. Logika menekankan prinsip berpikir yang benar. Selain itu, ada filsafat sosial politik yang membahas keadilan dan masyarakat ideal. Filsafat agama menelaah hubungan manusia dengan Tuhan, serta filsafat ilmu yang merefleksikan dasar dan tujuan ilmu pengetahuan. Karena keluasannya, filsafat disebut sebagai induk ilmu. Nah, ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Bagaimana sih? Berpikir filsafati memiliki ciri khas yang berbeda dengan berpikir sehari-hari maupun berpikir ilmiah. Ia bersifat mendasar karena menggali hingga ke akar persoalan dan bersifat universal karena mencakup berbagai aspek kehidupan. Cara berpikir ini juga kritis, selalu mempertanyakan kebenaran yang sudah ada. Selain itu, ia sistematis karena menyusun jawaban secara logis, spekulatif rasional karena berani melampaui data empiris, serta reflektif karena melibatkan perenungan mendalam terhadap makna hidup. Baik, materi selanjutnya ada tentang fungsi dan tujuan filsafat. Apa sih fungsi filsafat itu? Filsafat memiliki 2 fungsi utama. Secara teoritis, filsafat berperan sebagai dasar konseptual bagi lahirnya berbagai ilmu pengetahuan. Secara praktis, filsafat
berfungsi sebagai pedoman hidup, mengajarkan manusia bersikap bijaksana dan tidak menerima sesuatu secara dogmatis. Tujuan dari filsafat sendiri adalah Adapun tujuan filsafat adalah yang menemukan kebenaran hakiki yang bersifat universal, sekaligus membentuk manusia yang bijaksana, kritis, dan mampu memahami kehidupan dengan lebih bermakna. Perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat terbagi ke dalam beberapa periode. Pada zaman Yunani kuno, filsafat dimulai dari pertanyaan tentang alam semesta. Kemudian Socrates mengarahkannya ke ranah etika, dan Plato serta Aristoteles menyusun sistem filsafat komprehensif. Pada abad pertengahan, filsafat sangat dipengaruhi agama baik dalam tradisi Kristen maupun Islam. Memasuki zaman modern, muncul rasionalisme dengan Descartes, empirisme, dan Locke dan Hume, serta kritisme dengan Kant. Pada era kontemporer, filsafat berkembang arah eksistensialisme, fenomenologi, dan postmodernisme yang menolak kebenaran tunggal. Setelah itu, materi kita ada hubungan, hakikat, dan perkembangan. Hakikat filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Karena itu, filsafat selalu berkembang seiring perubahan zaman. Pertanyaan dasar tetap sama, namun jawaban yang diberikan berbeda. Di Yunani kuno, fokus filsafat pada kosmos. Di abad pertengahan pada iman, di zaman modern pada rasionalitas dan ilmu, sementara di era kontemporer filsafat menekankan pluralitas, kebebasan, dan kritik terhadap kebenaran tunggal. Dengan demikian, perkembangan filsafat adalah cerminan dari hakikatnya yang dinamis, selalu mencari kebenaran tanpa akhir. Kesimpulan dari materi kita kali ini adalah, dari uraian yang ada dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan usaha rasional, kritis, reflektif, dan sistematis manusia untuk memahami realitas, pengetahuan, dan nilai kehidupan. Ruang lingkupnya sangat luas. Berpikir filsafati memiliki ciri khas tersendiri serta berfungsi baik secara teoritis maupun praktis. Tujuan filsafat adalah membimbing manusia menuju kebenaran dan kebijaksanaan. Sejarah menunjukkan filsafat terus berkembang dari zaman Yunani kuno hingga era kontemporer. Filsafat menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan hakikatnya. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.